Saya kembali mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, salam dari PTA. Pagi ini kita mengikuti komunikasi melalui media center. Jarak bukan penghalang eh, di era corona ini. Kita bertemu di media center, itu tidak masalah Pak ya. Komunikasi antara Majene dan Polmas saat ini tengah berlangsung melalui media center. Kami dari tim pengawas Majene dan Polmas yang kemarin mengikuti turun dengan pengawasan pada tanggal 25 dan 28, dan selaku ketua tim tentunya yaitu Bapak Dr. Andes Sandi Ahmad Asad SH selaku ketua tim, dan saya sebagai Majene. Halo. Polewali. Siap. Oke, Polewali masuk, Pak. Terputus ini Polewali. Polewali. Mohon izin menunggu dulu Pak Majene ya. Kita tunggu dulu Polewali, sepertinya terputus. Baik, Polewali Majene siap. Ini terputus terus Pak, ini barangkali jaringan ya. Majene. Cek sound Pak. Siap Bu, siap. Oke, Polewali siap Pak ya. Polewali, bagaimana suara Pak? Didengar? Bagaimana Pak, suara saya didengar Pak? Polewali? Tidak ada suaranya Polewali Pak. Suaranya dulu Polewali. Majene. Majene. Siap. Oke. Polewali ini belum siap kayaknya Polewali ini. Cek sound dulu Pak Polewali. Polewali cek sound. Cek sound PA Polewali. Majene sudah siap tapi Polewali nih Pak belum kedengaran suaranya. Mohon ditunggu dulu. PA Polewali bagaimana? Pak Ketuanya ini PA Polewali. Sakit kepala. Pak Ketua bagaimana suaranya Pak Ketua? PA Polewali. Ya. Cek sound dulu PA Polewali Pak. PA Majene kayaknya sudah siap. PA Polewali menghilang lagi. Ya, selamat datang Pak Ketua. PA Polewali. Polewali tolong masuk dulu PA Polewali, cek sound dulu. Menunggu dulu Pak dari Majene, kita tunggu dulu PA Polewali untuk ini kayaknya masih persiapan. Apa kabar Pak Ketua? Salam Corona dari Makassar. Ya, bagaimana Polewali? Cek sound Pak. Polewali. Suaranya Pak dari Polewali. PA Polewali, cek sound dulu Pak. Iya Bu. Ya, oke, sudah bagus. Oke. Majene siap. Terima kasih. Ya, PA Majene siap Pak Ketua. Pak Ketua Majene. Cek sound dulu Pak Ketua. Ketua PA Majene. Oke. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Kami dari tim pengawas Polmas dan Majene, Bapak Dr. Andes Sandi Ahmad Asad SH selaku ketua tim dan pendamping saya Bukarama SH dan sekretaris Saudara Harun Aditama AMD.
Dan untuk Enggak, pembinaan perwakilan ini, saja sebenarnya. Berapa? 5 orang kan, 6 orang gitu. Artinya yang punya. untuk pembinaan ini saya serahkan langsung kepada Ketua Tim Bapak Dr. Andes Sandi Ahmad Asad SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ketua Pengadilan Agama Majene Pak Marwan. Assalamualaikum beserta jajarannya. Pak Marwan, Ketua PA Majene beserta jajaran. Assalamualaikum. Pak Musli yang di sampingnya ya. Pak siapa yang? Pak Musli. Assalamualaikum Ketua PA Polewali. Pak Sohi. Pak Ketua. Iya. Iya. Kedengaran ya Pak Sohi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali meskipun lewat media begini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh pegawai karyawan-karyawati Pengadilan Agama Majene maupun Polewali kelas 1 B Bilang sama Miss. diberikan Pengawasan. kesehatan yang prima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, baik di Polewali, Majene maupun di PTA sendiri. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ditugaskan oleh pimpinan untuk menyampaikan sepatah dua kata atau beberapa hal yang dianggap penting untuk acara ini. Ya. Saya melihat bahwa ya mudah-mudahan ya saya lihat laporan tindak lanjut dari Pengadilan Agama Polewali. Halo? Halo, iya Pak, Ya. dengar Pak. Cuma suara Bapak agak kurang keras sedikit Pak. Oh kurang jelas ya. Ya. Iya. Pengadilan Agama Majene ya, Polewali. Iya. Saya alhamdulillah terima kasih Pak ya sudah menindaklanjuti hasil temuan-temuan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Polewali maupun Majene. Alhamdulillah kami di sini saya lihat sudah dibentuk takmir sebagai pelaksana, penjadwalan ulang, telah dibentuk agenda pembinaan PP, telah dijadwalkan pembinaan hakim. Ya, saya lihat di situ tindak lanjutnya. Ya, kemudian ada yang sudah diperbaiki, sudah ditandatangani. Jadi saya harapkan bahwa apa yang kita temukan kemarin itu, alhamdulillah sudah kontrak kinerja yang kemarin ya sudah dilaksanakan betul-betul, tidak sampai mungkin 1 bulan ini sudah selesai. Nah, ini saya melihat di sini 27 sampai 28 Februari, jadi berarti sudah tidak sampai 1 bulan ya, sudah diperbaiki semua. Ya, saya harapkan bahwa ini berkesinambungan terus. Karena ini targetnya sekarang pimpinan kita di Mahkamah Agung bahwa pelayanan terbaik kepada masyarakat itu yang diharapkan. Ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan cepat kepada masyarakat. Ya, sehingga yang kita temukan kemarin itu adalah kendala-kendala sedikit yang mau dipoles-poles sedikit lah sehingga dapat lebih sempurna lagi. Tapi untuk mencapai kesempurnaan yang betul-betul sempurna, kita tidak boleh berpuas. Ya, kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak masalah, apalagi kita di pengadilan agama, banyak masalah-masalah baru yang timbul sehingga memerlukan inovasi-inovasi maupun kerja yang lebih keras. Ya, jadi Faisal Farak Tafansab apabila sudah sampai kepada suatu urusan, maka harus kita melanjutkan lagi kepada urusan lain. Ya, jadi saya harapkan kepada pimpinan kedua PA, alhamdulillah, baik PA Majene maupun PA Polewali, alhamdulillah saya lihat di sini tindak lanjutnya sudah dilaksanakan. Ya, adapun kalau ada lagi masalah-masalah baru dilanjutkan terus sampai seterusnya sebagai rutinitas. Ya, jadi saya harapkan bahwa dalam
manajemen peradilan itu ini pelaporan juga penting Pak. Jadi pelaporan. Kemarin saya lihat sinkronisasi SIPP untuk PA Majene itu hijau. Ya. Untuk PA Polewali saya cek kemarin juga sudah mulai ya sudah hijau ya Bu. Sudah hijau. Jadi kemarin itu beberapa bulan yang lalu saya cek di bawah itu masih ada yang kuning kalau PA Polewali. Tapi kalau PA Majene setiap saya cek itu selalu hijau. Jadi saya harapkan bahwa PA Majene ini pertahankan terus ini prestasi. Ya begitu juga PA Polewali kami sudah cek kemarin sudah hijau. Sinkronisasi SPP. Kemudian ya, jadi biarpun kita bekerja, kalau tidak ada laporan itu ya sama juga tidak bekerja. Ya, laporan SIPP ya harus dilaporkan secepat mungkin. Cuma laporannya saya harapkan bahwa laporan yang ada di SIPP harus sesuai dengan materialnya. Kemarin itu kami temukan bahwa laporannya tidak sesuai dengan materi yang kami temukan. Masih ada sudah dilaporkan selesai minutasi, tetapi dalam materinya itu masih ditemukan ada berkas yang berita acara belum ditandatangani. Ya, masih ada putusan belum ditandatangani. Oleh karena itu saya harapkan bahwa hakim pengawas bidang yang sudah ditunjuk dan diberikan tugas oleh pimpinan, apakah di PA Majene atau PA Polewali, itu bekerja terus menerus. Alhamdulillah saya lihat di sini laporannya sudah ada. Ya, mudah-mudahan apa yang kami temukan kemarin itu sudah ditindaklanjuti dan diperbaiki kembali. Jadi hakim pengawas bidang di bawah koordinator daripada wakil ketua masing-masing PA itu adalah kalau bisa ada jadwal ya 2 kali sebulan atau sekali seminggu. Kalau ada jadwalnya itu membuka-buka berkas perkara ataupun di sekretariat. Jadi administrasi kepanitraan maupun administrasi sekretariatan itu membuka lah berkas itu. Utamanya Pengadilan Agama Polewali yang saya lihat perkaranya banyak. Ya, jadi itu perlu ditelisik satu persatu itu berkas. Apakah berita acaranya sudah selesai? Ya, apakah putusannya sudah selesai dan sebagainya. Jadi perlu saya tekankan kembali bahwa berita acara itu adalah akta otentik, ya. Halo, saya ulangi, apa didengar ya Pak ya? Ada. Halo? Polewali dengan Majene, dengar ya? Siap. Oh, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Jadi diharapkan bahwa di administrasi kepanitraan itu register itu berkesinambungan terus. Karena itu adalah akta otentik. Begitu juga Tidak kedengaran. ya. Tidak Mohon kedengaran. maaf, ya. Mohon maaf. Apa sudah tersambung kembali, Pak? Oke, Majene, Polewali tersambung kembali. Tersambung, Pak. Iya, Polewali bagaimana? Tersambung kembali? Tersambung, Pak. Iya, alhamdulillah. Saya teruskan. Jadi saya harapkan bahwa di manajemen peradilan, misalnya pelayanan publik itu sarana dan prasarananya itu perlu sarana dan prasarana perlu ditingkatkan terus, ya, sarana dan prasarana pelayanan, misalnya pengaduan ataupun informasi, itu ada alatnya, ya, ada sarananya itu saya lihat sudah diperbaiki. Ada diperbaiki di sini dan jadi perhatian panitera. Kemudian juga saya lihat di sini sudah diinput jadi perhatian untuk jurusita dan jurusita pengganti. Sudah juga diperbaiki dan jadi perhatian panitera. Jadi saya harapkan bahwa dalam manajemen peradilan itu baik administrasi perkara maupun administrasi persidangan ke sekretariatan itu kita pantau terus, ya, kita pantau terus. Jadi jadi pelayanan publik misalnya pengaduan itu kekurangannya kemarin baik di Majene maupun di Polewali itu sudah tertutupi, saya lihat di sini, ya, sudah tertutupi, sudah diperbaiki dan sudah diusahakan.
misalnya ruang laktasi kemarin itu di pihak Polewali, kemudian di pos Pakum ya, pos bantuan hukum, kemudian di pengaduan itu administrasinya perlu. Jadi administrasi pelayanan publik ini perlu. Misalnya di meja informasi ya, di meja PTSP, di meja pengaduan, kemudian di pos Pakum, kemudian di resepsionis itu harus dilengkapi. Ya, dicek terus menerus itu dia punya buku administrasi. Karena buku administrasi itu merupakan juga bahan atau akta otentik bagi untuk tindak lanjut bagaimana kebijaksanaan pimpinan ke depan. Apa yang diadukan dan sebagainya, itu yang diharapkan. Kemudian ya, kemarin di meja informasi itu ya di PA Polewali ya, itu ada buku tamu ya, buku tamu pada meja informasi, kemudian formulir informasi ya. Ini sudah jadi perhatiannya. Paling-paling ini memakai apa namanya ya, kita sedikit sentuhan kedisiplinan, ketelitian dan kerapian. Ya. Jadi kemarin itu kita harapkan bahwa tidak kutil, kurang teliti, tidak kurang rapi dan tidak kudis, kurang disiplin. Itu yang diharapkan. Kemudian saya juga mengharapkan kepada pimpinan kedua pengadilan agama bahwa keindahan juga kebersihan dan kerapian atau K3. Keindahan, kerapian, dan kebersihan. Kemarin di tema Jene itu kita sudah angkat ibu angkatnya ya untuk menata pekarangan-pekarangan supaya lebih indah. Kemarin saya lihat sudah bersih, tapi kurang indah di tema Jene. Mudah-mudahan sudah ditindaklanjuti atau sudah dimulai, ditanamkan bunga-bunga di sekitar kantor, ya. Kemudian di PA Polewali juga ya bersih tapi kurang rapi. Diharapkan kerapian, jadi kerapian itu ya rapi, kabel-kabelnya rapi supaya tidak menimbulkan risiko ya untuk orang yang berjalan di situ. Kemudian tempat bermain anak-anak itu supaya di ruang tunggu pelayanan supaya diusahakan ada supaya anak-anak itu enak bermain ya. Supaya itu orang tuanya yang menunggu, apakah menunggu sidang atau menunggu pelayanan, itu lebih lebih senang. Karena kalau ada juga tempat-tempat bermain anak itu diperlukan inovasi-inovasi supaya bisa terlaksana dengan baik ya. Kemudian jadi kebersihan, kerapian dan keindahan itu perlu sekali. Jadi dalam agama kita innallaha jamilun la yaqbalu illa jamila. Allah itu tidak cantik, indah, dan tidak menerima kecuali yang indah-indah. Ya. Kemudian kebersihan, Allah itu bersih ya. Jadi kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Kemudian sebahagian daripada iman. Ya, kebersihan kemarin itu di kamar-kamar toilet, ya saya harapkan PA Majene ya, Pak Sekretaris, itu ada toilet di situ ya dibersihkan. Mohon maaf ya, saya hanya mengulangi. Karena itu toilet dipakai terus-menerus. Yang meskipun di sini sudah ada usaha laporannya, tapi itu tindak lanjut terus-menerus. Mengenai kebersihan toilet, ya kebersihan siap, Pak. toilet, siap. Iya. Siap ya? Majene sudah siap? Siap. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Ya, jadi kebersihan toilet, kebersihan ruangan, kemudian ruang tunggu mediasi di PA Majene itu diusahakan sudah siap, sudah ada. Karena saya lihat di sini sudah ada ruangan tunggu untuk mediasi. Ada. Sudah ditata, Pak ya? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Siap. Sudah ada, alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Selanjutnya di PA Polewali kemarin itu pos jaga satpamnya bagaimana, Pak? Pak Sohi? Pos jaga satpam. Alhamdulillah belum ada, Pak, tapi sudah kita usulkan, terutama sesuai dengan perintah kemarin untuk pengusulan anggaran 2021-2022. Jadi kita masih dalam bentuk usulan. Mudah-mudahan tahun depan sudah lengkap lah, Pak. Mengenai kamar mandi belakang, alhamdulillah sudah jadi, Pak, untuk pencari keadilan. Jadi tidak masuk ke kamar mandi pegawai lagi. Iya, ya. Alhamdulillah kalau begitu sudah diprogramkan. Meskipun ada kendala untuk anggarannya ya. Ya, tapi Pak
Pak Sohi, apa sudah ada alat-alat untuk pengamanan? Iya, sudah ada, Ada, Pak. alatnya? Sudah Ada, ada, sudah Pak. lengkap. Ya, sudah Ada. lengkap, Pak, ya. Iya. Iya. Tapi Pak Sohi, saya mau tanyakan lagi nih mengenai kebersihan, Pak. Apakah itu petugas-petugas yang honorer atau apa sudah dibuatkan urian tugas sampai sekecil-kecilnya, meter per meter, bidan per bidan. Kemudian ada nanti pengawasnya, Kemudian kalau perlu dipertandingkan ya, dipertandingkan misalnya taman bunga ini dari sekian meter ini dibina oleh hakim, ini dibina oleh panitera, ini dibina oleh sekretariat. Apa sudah ada, Pak? Terima Keindahan. kasih. Sebenarnya sudah ada jadwal masing-masing dan area dari masing-masing honorer berkaitan dengan pekerjaan hari-harinya, terutama bidang kebersihan. Akan tetapi tidak tidak dalam satu hari tidak sampai 2 atau 3 kali, Pak. Jadi pagi mereka kita kasih tugas untuk membersihkan misalnya si A areanya di ruang hakim atas, kemudian si B di ruang kepaniteraan bawah dan seterusnya. Tapi sudah ada jadwal yang real. Oh ya, sudah ada jadwal yang real ya. Itu jadwalnya ditempel nanti di kemudian ada yang menceklis. Ya, jadi itu urian tugas diberikan, kemudian ada yang mengawasi pelaksanaan tugasnya, Pak. Alhamdulillah kalau begitu, kemarin memang saya sudah lihat, cuma perlu dimaksimalkan. Jadi ada yang mengkoordinir apakah mungkin pegawai bagian umum yang menceklis itu tiap hari. Oh, sudah bersih. Dari jam 7 pagi sampai jam 11, ya karena biasanya itu kita buang air ke toilet itu jam-jam begitu. Kemudian jam sekian sampai jam sekian. Sudah ada checklistnya, ada yang menceklis bahwa jam sekian sampai jam sekian sudah dibersihkan oleh si A atau si B. Sehingga itu tidak tumpang tindih. Iya, bagaimana? Itu ya. Apanya itu? Iya, ini Pak. Terima contohnya. Oh, contoh. Iya, Ya. contohnya. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Yang menceklis ini pegawai ya dari bagian umum. Yang bersangkutan, Pak. Oh, yang bersangkutan. Iya. Yang bersangkutan. Siapa yang mengawasi itu, Pak? Yang kebersihan itu, yang mengawasi itu, cek Yang mengawasi bagian umum, Pak. Oh ya, bagian umum. Nah, alhamdulillah Ya. kalau begitu ya. Jadi bagian umum itu keliling-keliling di situ ya. Kemarin juga saya temukan bahwa di ruang tunggu itu pelayanan publik yang mengenai air galon ya. Air galon apa sudah siap di situ? Sudah ada. Air galon sudah siap di layanan tunggu, Pak. Galon Ada, Pak. sudah? Oh, Ada. sudah ada. Air Oh, galon. Iya, air galon. Iya. Ya, itu tidak boleh kosong. Iya. Bahkan sekarang sesuai dengan protokol COVID, Pak, secara permanen kita buatkan di belakang itu untuk cuci tangan. Tempat cuci tangan, alhamdulillah. Itu satu inovasi. Iya. Ada tes suhu. Ada juga tes suhu, Pak Sohi? Ada, Pak. Ada, Sudah alhamdulillah. siap. Tes suhu. Iya, tes suhu. Iya. Saya pindah ke Majene, bagaimana? Majene ada juga seperti di situ tadi di Polewali, Pak? Atau mungkin lebih daripada itu inovasinya? Pak Sekretaris atau Pak Ketua sendiri ya? Tolong dijelaskan. Iya. Untuk protokol COVID-19 kami sudah lengkap semuanya. Minus ini Pak, tes suhu. Jadi tes suhu kami belum ada. Tapi selain tes suhu semuanya sudah selesai, termasuk tirai pembatas antara PTSP dengan para pihak itu sudah selesai semua. Kalau persoalan air galon yang seperti tadi itu sudah lama kita ada. Mengenai bunga-bunga kemarin bagaimana? Supaya indah kelihatan dekat kantor bunga-bunganya. Itu ada ibu angkatnya kemarin, ibu hakim ya. Bagaimana penjelasannya? Maaf Pak, saya mungkin mewakili ibu angkat karena sementara lagi sidang. Karena saya dari bagian umum. Untuk sementara kami sudah membeli alat bahan-bahan untuk merenovasi taman-taman untuk pembuatan bunga-bunga. Jadi sementara dalam proses. Oh, sudah berapa bulan ini sementara baru konsep ya? Bagaimana ini Pak Sekretaris?
berhubung karena kemarin ada musibah talut, jadi kita juga fokus ke sana. Jadi kemudian ada persoalan COVID karena kita sudah pernah ada satu teman yang positif, jadi agak dibatasi untuk ruang gerak di kantor supaya kita ada sip-sip sampai sehingga kita tidak secara bersamaan untuk masuk ke kantor. Jadi ada social distancing untuk sementara kemarin berapa bulan. Iya, terima kasih. Yang penting ada semangat untuk merubah masih ada semangat atau masih ada program ya diprogramkan oleh pimpinan maupun sekretaris secara bersama-sama untuk itu tadi kebersihan, keindahan dan kerapian. Jadi kalau COVID-19 itu jadi kalau mau masuk itu dicek suhunya. Sama di PTA, dicek suhu, kemudian cuci tangan, di situ kasih petunjuk bahwa cuci tangan dulu baru masuk. Kemudian kasih lagi petunjuk di situ bahwa ini kawasan wajib masker, ya. Wajib pakai masker di situ untuk masuk di kantor. Kemudian untuk di PTSP-nya, PTSP, bagaimana Pak Sekretaris PTSP-nya apa sudah ada penghalang-penghalang, misalnya ada biasanya plastik di situ sama kalau di bank sudah ada Pak. Ada. Majene sudah ada Pak. Jadi antara pelayanan dengan pencari keadilan itu ada di depan itu plastik yang dibentangkan supaya tidak berhubungan langsung. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Ya. Ini petugas PTSP-nya pakai ini ya, pakai pelindung muka. Tidak pakai masker. Ya, pakai masker. Juga pakai masker, kemudian sarung tangan Pak. Kemudian kalau di kami sudah buat SOP tentang bagaimana penerimaan layanan masa COVID ini Pak. Jadi penerimaan layanan itu masuk jadi ada SOP tersendiri yang kami buat. Tidak ada layanan kepada masyarakat yang tidak memakai masker. Kemudian tidak melayani masyarakat yang membawa anak kecil yang seperti itu Pak. Jadi betul. Terima kasih banyak Pak. Ya. Iya, terima kasih Bu Sekretaris, Ibu Panitra ya. Jadi diharapkan bahwa kita akan membela juga kita punya. Artinya kita sambil bekerja juga menjaga kesehatan, kesehatan. Sesuai dengan protokol COVID-19. Iya, COVID-19. Jadi ada juga saya lihat sekarang itu PTSP menambah lagi mulai dari muka ke bawah ada plastik ya. Face muka itu ditutup seluruhnya. Ya, pelindung muka. Jadi ini maskernya itu kalau bisa 2 lapis. Ya pakai 2 lapis begini. Ada memang kami Pak kalau di Majene Pak yang memakai itu karena kebetulan ruang tempat pos vakum dengan ekornya berpisah itu yang kami pakaikan seperti itu Pak. Tapi kalau yang di meja layanan yang masih terikat dengan seperti informasi dan sebagainya itu karena di situ memang sudah ada plastik yang dibentangkan sehingga kami melihat bahwa itu cukup dengan masker saja Pak. Ya, terima kasih. Oh iya. Jadi di juga pegawai-pegawai juga tetap pakai masker di dalam ruangan. Ya kita tidak tahu ada namanya OTG, ya orang tanpa gejala. Jadi di dalam ruangan juga, iya di dalam ruangan juga ya masing-masing pegawai juga perlu, ya. Ya. Harapkan Ketua Pengadilan Agama Majene, harapkan itu bahwa bukan hanya pengunjung Pak, kita sesama kita juga. Kita tidak tahu OTG orang tanpa gejala, iya. Karena itu droplet itu terbang sampai 1 meter, baru jatuh ke bawah. Ya, jadi kalau kita lewat di situ, kalau perlu 1,5 meter, jaraknya meja dan sebagainya, itu diatur sedemikian rupa. Iya. Jadi bukan hanya pengunjung, termasuk juga sesama kita pegawai. Iya. Begitu saya harapkan kepada 2 pimpinan pengadilan, Majene maupun Polewali. Barangkali untuk selanjutnya saya dulu serahkan kepada rekan kami, ya. Saya serahkan kepada Pak Harun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Polewali dan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene.
serta seluruh pejabat fungsional dan Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak, mohon izin Pak, Majene. Assalamualaikum Pak, mohon izin mau bicara dari Majene Pak. boleh silakan Bu. Iya, ada yang perlu kami mungkin dikonsultasikan ke Bapak ini. Begini Yang Mulia, kemarin itu kami sempat karena ada program layanan terpadu kami itu terlanjur di program sebelum masa Covid. Sehingga itu tarik ulur Pak, selalu ditunda, akhirnya kami laksanakan di masa Covid, tetapi betul-betul itu konsisten dengan standar layanan Covid Pak, bahwa kami menjaga protokol kesehatan, sehingga kami berkomitmen dengan kepala desa, itu betul-betul jarak, diperhatikan semua jarak, kemudian fasilitas cuci tangan dan sebagainya, sehingga alhamdulillah kami berhasil melaksanakan itu. Nah sekarang di masa new normal ini Pak, itu kami ada lagi permintaan. Nah ini mungkin kami minta pandangannya Yang Mulia, bahwa apakah ini kami tetap laksanakan, meskipun sekarang ini kami memang alhamdulillah zamannya kan new normal Pak, mungkin masih agak lebih longgar dari yang kemarin. Ini ada lagi permintaan dari desa itu untuk melaksanakan sidang layanan terpadu itu, dan kebetulan kami memang masih punya anggaran. Sebetulnya kemarin Pak, kami sudah mengusulkan karena sebetulnya kita sudah sempat pesimis untuk melaksanakan itu dalam masa seperti sekarang. Nah, itu usul anggaran, revisi anggaran itu sudah berjalan, tapi berhubung ada desa yang meminta, sehingga kami konsul ke Pengadilan Tinggi bagian anggaran. Atas petunjuknya bagian anggaran di Pengadilan Tinggi, beliau mengatakan bahwa silahkan jalan, tidak apa-apa, kalaupun memang besok datang izinnya, itu pun izin revisi itu kan sebetulnya masih lama. Kita tidak tahu kapan turunnya, kalaupun turun itu berupa izin itu bisa dilaksanakan, bisa tidak, silahkan, terserah, jadi bisa dijalankan. Jadi kami berpikir Pak, untuk sementara kami berpikir ya kalau begitu lebih kita laksanakan daripada anggaran ini tidak terserap. Ya, tapi kami memang sudah ada komitmen dengan pelaksana di desa itu betul-betul memenuhi layanan standar kesehatan COVID Pak, begitu. Jadi mohon petunjuk dan arahan dari Yang Mulia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum dari Boyolali Pak. Yang Mulia, saya mohon izin meninggalkan ruangan karena mau sidang. Ada Bu Wakil sama Bu Panitra Pak yang di ruangan. Assalamualaikum. Pak Ketua itu. Assalamualaikum. Yang Mulia. Halo. Ya, Polewali mau sidang Pak ya, Pak Sohi. Iya, saya mohon izin, saya mau sidang Pak, sudah hampir jam 10, kebetulan ada 6 perkara, jadi silakan, siang. Silakan. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ibu Seksi itu dengan apa, Ibu Wakil ya ada? Ibu Wakil ada? Ibu Wakil. Iya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Wakil, Ibu Dewi. Ya alhamdulillah Bu. Ya jadi saya dulu dari pihak Majene tadi Ibu Panitra ya. Iya. Panitra Pak. Iya, itu Panitra. Sidang terpadu ya, sidang terpadu. Sidang terbaru ya Mulia, ya sidang terpadu. Sidang terpadu. Jadi sekarang itu sebenarnya kita harus bagaimana Pemda di sana, himbauannya bagaimana, apa tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Iya, atau bagaimana ya. Jadi ada aturannya tersendiri itu. Jadi kita harus padukan antara aturan dari Pemda dengan aturan dari kita. Ya karena anggarannya sudah ada, daripada dikembalikan begitu saja, mau dipergunakan. Sudah ada izin dari pusat? Halo Majene, sudah ada izin? Kalau kan kemarin Pak yang diusulkan ke pusat itu revisi anggaran, belum turun Pak, belum. Tetapi makanya kita masih bisa laksanakan dengan pola anggaran yang lama Pak, layanan terpadu. Dan begitu penjelasan Pengadilan Tinggi bagian anggaran Pak, bahwa meskipun nanti izinnya turun, tetapi izinnya itu bisa dilaksanakan, bisa tidak. Oh iya. Mohon, iya, oke. Begitu kalau begitu ya, bagus ya.
Kalau dilaksanakan itu berapa orang kira-kira berkumpul di sana? Tidak Pak, jadi memang kami memang standar. Jadi di situ sudah ada jarak. Kemarin Pak yang kami laksanakan di lokasi itu tidak boleh satu perkara itu cuma ada suami istri, saksinya 4 orang. Ya, iya. Kemudian setelah habis sidang Pak itu langsung disuruh pulang. Kemudian antrian selanjutnya lagi datang lagi Pak. Jadi tidak ada di tempat itu berkerumun orang, tidak ada. Ya, betul itu. Petugas yang datang pun kami batasi Pak. Iya. Jadi kami cuma turun 4 orang dengan sopir, begitu saja Pak. Jadi tidak seperti yang diusahakan itu tidak terlalu banyak orang berkerumun. Kan itu nanti ditegur itu kalau oleh gugus tugas COVID-19. Itu jangan terlalu banyak berkerumun. Ya. Jadi kalau misalnya mau didaftar misalnya 4 perkara, itu pun harus diantri jam sekian, jam sekian, jam sekian. Supaya tidak terlalu banyak berkerumun. Seperti itu Pak yang kami lakukan kemarin. Kalau ada isinya terserah mau jalan boleh, tidak mau jalan juga boleh. Iya, tapi sebaiknya nanti itu diperhatikan itu dari surat edaran gugus Kabupaten Majene. Ya, bagaimana aturannya, ya protokolnya supaya lembaga peradilan supaya tidak itu sudah ada itu akan ditegur badan atau perorangan yang mengadakan. Itu saja di pasar yang kami komitmen kemarin mulia, saya bilang jangan sampai pengadilan ini dibubarkan ya. Oh begitu. Jadi maksudnya kami kemarin sudah komitmen Pak dengan kepala desanya, jadi dia juga dibilang saya jamin. Sepanjang saya bilang meskipun kita jamin saya tidak mau turun kalau memang tidak standar, tidak boleh. Ya, jadi kemarin itu betul-betul standar. Harus ada standarnya. Makasih banyak. Harus ada standar. Iya. Oke lah kalau begitu. Ya. PA Polewali, alhamdulillah bagaimana beritanya Polewali? Polewali? Iya Pak, halo. Iya, bagaimana Polewali? Saya lihat laporannya ini sudah ditindaklanjuti, apa kami temukan kemarin itu sudah ditindaklanjuti, alhamdulillah. Iya. Kemungkinan mungkin ada masalah-masalah lain mungkin? Alhamdulillah sih Pak sampai hari ini, cuma itu memang hampir sama dengan permasalahannya PA Majene, bahwa ada memang beberapa kecamatan yang sudah melapor ke kami dan mendaftar untuk minta diadakan sidang keliling. Namun mungkin karena kami sudah koordinasi dengan kepala desanya, ternyata kepala desanya juga sudah koordinasi dengan Satpol PP dan segala yang berkaitan dengan berhubungan nanti dengan masalah keamanan serta SOP untuk SOP COVID-nya agar benar-benar tidak terabaikan. Dan mungkin nanti pelaksanaannya Pak kami di sekolah, karena sekolah itu halamannya agak luas. Jadi kami meminta kepada kepala desanya untuk bisa disiapkan sekolah, karena kebetulan juga memang sekolah sekarang lagi libur. Iya. Jadi gitu Pak. Jadi mungkin insya Allah minggu ketiga di bulan Juli kami sudah bisa laksanakan. Itu aja sih Pak. Iya. Diperhatikan itu protokol COVID-19. Misalnya kalau di sekolah itu kan ada pagarnya, jadi nanti ada yang menjaga di situ, masuk satu persatu. Ini dulu perkara sekian, ini pihaknya dulu, saksinya ini, kemudian di dalam itu diatur sedemikian rupa sesuai dengan protokol COVID-19. Iya. Bagaimana? Gini Pak, ada yang ingin disampaikan oleh panitra kami sehubungan dengan masalah SIPP. Silakan Pak Panitra. Iya, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disentil mengenai SIPP kami yang sempat kuning, yang ininya Pak, yang memang kami heran Pak, setiap itu pulang kantor kami memeriksa dan itu kami sudah di posisi 100%. Tetapi ketika pulang, apalagi ketika kami tinggalkan di hari Jumat dan ada pengumuman, atau hari Senin kami lihat lagi ketika kami buka SIM Talak, di situ ada 14 atau ada 2 perkara yang tidak masuk di dalam tidak terupload. Tapi ketika pulang itu kami sudah lihat dan difoto, dan kami ini kan share ke sebelum pulang itu hari Jumat, foto dan share ke WA kami, ke grup kami, itu 100%. Tapi ketika hari Senin buka, dan apalagi kalau ada pengumuman kami ada 14 atau ada 2 atau ada 3,
itu nggak tahu masalahnya apa Pak, maksudnya kendalanya di mana nggak tahu Pak. Mungkin ada solusi dari IT PTA untuk hal tersebut. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Panitra. Saya kira kalau petunjuk-petunjuk begitu mengenai SIPP itu di sebelah ada. Ibu Wakil itu sudah jagoan kalau masalah begitu ya. Ibu Dewi jagoannya itu kalau begitu IT. Iya, langsung saja dibina oleh Ibu Wakil. Jadi kemarin-kemarin itu Bu, saya lihat dari Polewali itu kuning. Ya beda dengan Majene, kemarin saya lihat hijau-hijau. Tapi di situ jadi Pak Wakil mengatakan kepada saya, di calling ini PA Polewali, kenapa masih kuning-kuning? Iya, seharusnya hijau. Tapi tadi pagi kita sudah cek beberapa hari terakhir ini sudah hijau. Ya menurut rekan kami yang sebelah kiri yang administrasi perkara itu sudah hijau. Ya alhamdulillah. Iya. Jadi itu kedisiplinan. Jadi biarpun kita bekerja kalau laporan tidak lengkap, itu sama saja nilainya dengan 0. Iya, jadi laporan itu penting. Makanya administrasi pelaporan baik melalui manual maupun melalui elektronik, ya itu harus itu diperhatikan, ya oleh kepanitraan. Ya kemudian saya lanjutkan sedikit untuk Ibu Panitra di PA Polewali. Ada titipan tadi dari Pak Mutbandin. Itu ada berkas banding itu pembandingnya 2, pembanding 1 dan 2. Ini yang dulu membayar itulah pembanding 1. Yang belakangan itu tidak membayar, itu pembanding 2. Jadi saya lihat perinciannya itu menurut Pak Mutbanding kemarin itu bahwa nanti di sini yang susun ini pembanding 1, ini pembanding 2. Harusnya sudah diklarifikasi di sana, dipisah-pisah, oh ini pembanding 1 karena duluan membayar. Sedangkan pembanding 2 itu tidak membayar. Ya dijadikanlah pembanding 2. Ini yang kemarin keluhannya. Bagaimana penjelasannya? Ya Pak, memang kemarin kami kurang kontrol di situ Pak. Nanti setelah terkirim, saya kira sudah di situ Pak, mungkin kekeluaran kami dan insya Allah yang ke depan kami akan perbaiki. Iya, terima kasih kalau begitu. Ya nanti saya sampaikan kepada Pak Mutbandin bahwa mungkin lebih diteliti sedikit. Iya, jadi ketelitian, kerapian dan kedisiplinan itu saja kalau kita di pengadilan, ketelitian, kerapian dan kedisiplinan. Iya, terima kasih Ibu Panitra. Terima kasih. Bagaimana Majene? Ada masalah-masalah? Iya. Temboknya runtuh. Untuk sementara persoalan teknis PA Majene belum ada. Ya, Majene. Yang mulia, kami hanya menghadapi persikitan talut persoalan penyelidikan para penyidik Polres Majene terhadap runtuhnya talut kami. Mungkin sudah sementara diproses hukum di dalam ranah pidana. Hanya ini saja yang menjadi fokus kami sekarang ini. Di samping kami juga fokus ZI dengan APM. Jadi untuk sementara yang mulia kami laporkan bahwa kendala teknis kami untuk sementara tidak ada. Sekarang ini PA Majene sementara fokus progres di 3 hal. Yang pertama menghadapi penyelidikan Polres, yang kedua zona integritas, dan yang ketiga APM. Itu APM saja yang kami laporkan yang mulia. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kalau sudah fokus di sana yaitu ZI, APM, apalagi satu tadi, ya 3 itu saya dengar. Jadi itu alhamdulillah kalau begitu sudah fokus semua. Diharapkan kerjasamanya dan peran serta seluruh pegawai dan didorong oleh pimpinan untuk melaksanakan itu. Kira begitu. Halo, Polewali, Pak. Polewali? Iya, silakan. Yang mulia. Ibu Panitra. Gini Pak, ini saya kita kan masih dalam belum aman dari pandemi. Ini ya semoga Sulbar Polewali Mandar tidak ada lagi zona merah. Tapi seandainya seperti kemarin ada yang kecamatan atau kelurahan yang zona merah, yang jelas di situ ketika ada panggilan pihak jurusita kami akan memanggil.
Tapi lokasi itu zona merah, jelas berbahaya untuk didatangi. Mungkin ada trik-trik atau solusi apa yang bisa kami lakukan seandainya hal ini terjadi. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi zona merah di daerah Polewali, utamanya di Sulbar. Demikian yang mulia. Iya. Mohon petunjuk. Jadi kalau orang yang mau dipanggil itu di zona merah, belum zona hitam ya? Ya, kalau masih zona merah itu enggak apa-apa didatangi. Yang penting kita aman ya. Pakai apa namanya itu yang di muka itu ditutup di sini ya. Kemudian kalau tanda tangan itu pakai kos tangan. Sudah pakai kos tangan itu jurusita. Ya, kalau turun itu pakai kos tangan, pakai masker 2 lapis, kemudian pakai juga penutup muka itu yang plastik ya, sama di dokter gigi. Ada itu di situ, ditutup semua. Kemudian setelah kembali, itu nanti bajunya apanya segala macam sesuai dengan protokol. Ya diperhatikan saja itu. Karena itu sudah perintah majelis, ya. Sudah perintah majelis dan sudah harus dijalankan. Iya. Jadi biarpun itu wilayahnya zona merah enggak apa-apa. Masuki saja. Jurusita masuk dengan memakai apa namanya? Pengaman. Ya jangan pakai APD yang putih-putih, nanti takut di sana. Cukup itu mukanya ditutup ya, face hair, kemudian pakai masker 2 lapis, kemudian pakai kos tangan untuk pegang berkas, kemudian pulpennya juga untuk tanda tangan di sana, pakai kos tangan. Ya supaya jadi semua. Ya kalau perlu juga ya apa namanya berperkara secara elektronik kalau memang perlu. Ya sudah mendesak sekali dan memang dia bersedia kedua-duanya pakai elektronik, ya berperkara elektronik itu lebih aman lagi. Begitu barangkali. Iya. Oh, jadi tetap laksanakan. Saya kira bisa di video call saja Pak, bahwa ini ada panggilannya seperti ini, maksudnya dengan keadaan sekarang, karena situasi seperti itu kan, misalnya dia punya HP yang ya itu kan kita bisa video call bahwa ini ada panggilannya yang Android Pak. Apa mungkin kalau hal-hal yang sudah, tapi insya Allah ke depan tidak ada. Seandainya terjadi seperti ini, apa tidak bisa seperti itu Pak? Tidak bisa barangkali Bu, itu dalam teori tidak ada begitu. Iya, nanti tidak dipercaya majelisnya kalau begitu. Apa majelis percaya kalau di Polewali bisa begitu, di video call dan sebagainya? Siapa tahu bukan orangnya di sana. Jadi kita harus mendatangi rumahnya, melihat secara langsung ini, ya itu tadi protokolnya saja. Pakai kos tangan, pakai ini muka, suruh bekali itu pegawainya yang jurusitanya untuk turun itu pakai apa namanya, biar lebih aman. Sama saja kalau masuk mal-mal, masuk di pasar, itu virus semua di situ di dalamnya. Tapi kita pakai protokol sesuai dengan COVID-19. Iya. Makasih Yang Mulia. Iya. Majene bagaimana? Terakhir, Majene. Tidak ada lagi masalah, Majene? Ya, silakan. Saya mau melaporkan terkait dengan proses pemanggilan selama pandemi COVID-19 ini, bahwa karena kemarin ini memang agak rawan di daerah Majene ini, makanya saya perintahkan kepada jurusita dalam melaksanakan pemanggilan, karena salah satu media yang lama hidup itu tas. Makanya saya bilang begini sama jurusita, kalau memang mereka pihak yang dipanggil tidak siap dengan sarung tangan atau apa, tulis di relas panggilan bahwa panggilan ini saya sampaikan kepada yang bersangkutan, kemudian sampaikan di situ bahwa saya tidak menyerahkan relas ini kepadanya untuk ditandatangani. Namun saya meninggalkan satu rangkap panggilan ini kepadanya dengan alasan protokol COVID-19. Jadi Yang Mulia saya sampaikan bahwa setuju atau tidak setuju, pro atau kontra dengan cara ini saya lakukan agar rela kembali terkontaminasi dengan demikian saya sampaikan Yang Mulia. Saya lanjut sedikit Yang Mulia, bahwa apa yang kami lakukan itu memang ada dasarnya. Jadi dasar kami itu kami itu sudah buat SOP penerimaan perkara masa COVID, dan termasuk itu yang ada di dalamnya Yang Mulia. Jadi kalau misalkan kami diperiksa, ya memang standar kami SOP kami dalam bekerja masa COVID ya seperti itu Yang Mulia. Termasuk di dalamnya
kami itu sekarang membatasi tiga perkara yang diterima per hari. Jadi tapi itu kami tuang dalam SOP sebagai dasar hukum. Kalau misalkan ada orang yang merasa keberatan dengan hal itu, ya mungkin itu selanjutnya kami mohon petunjuk Yang Mulia. Iya. Ya barangkali itu kedaruratan ya. Jadi penjelasannya tadi apa namanya? Jadi didatangi juga ya, tapi kalau dia tidak tanda tangan. Menyimpan sebagian surat panggilan. Menyimpan satu tapi tidak bertanda tangan di relas yang akan diserahkan ke majelis. Ya. Oh ya, jadi dia mendatangi orangnya, kemudian menyimpan panggilan, kemudian membuat berita acara, jurusita membuat berita acara bahwa sudah diserahkan panggilannya dan seterusnya. Begitu? Ya, demikian Yang Mulia ya. Oh iya. Ya. Itu ada lebih sedikit ya, lebih autentik lagi sedikit kalau begitu. Iya. Bagaimana majelisnya? Sudah diterima kalau panggilan begitu relasnya? Majelis di sana bagaimana? Terima? Ya, majelis terima karena di dalam berita acara panggilan itu jurusita menerangkan bahwa panggilan ini saya sampaikan kepada tergugat misalnya di tempat tinggalnya dan kepadanya saya sampaikan sehelai relas panggilan ini, namun saya tidak menyerahkan relas ini untuk ditandatangani karena ketentuan protokol COVID-19. Iya. Begitu Yang Mulia. Iya, boleh. Yang penting lengkap berita acaranya. Ya, sudah disampaikan panggilan, sudah diberitahukan tanggal sekian, sampaikan. Ya, saya kira lebih mendekati itu. Oke, kalau begitu Pak. Oke. Terima kasih. Iya, jadi saya harapkan kembali bahwa kita ini tetap melayani masyarakat sambil memperhatikan edaran-edaran seperti tadi inovasi-inovasi, kemudian diteruskan terus-menerus ini pekerjaan kita supaya lebih bermanfaat bagi masyarakat dan pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ya, barangkali begitulah untuk pertemuan kita ini untuk Pengadilan Agama Majene dengan Polewali. Saya ucapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan yang prima kepada kita semua warga pengadilan dan kepada Pengadilan Agama Polewali Majene, mudah-mudahan sehat-sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ketua Pengadilan Agama Majene dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali. Terima kasih sudah bisa bertatap muka sekalipun melalui media center. Karena berhubung sudah menunjukkan pukul 10, kita akhiri saja untuk komunikasi melalui media center antara Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Pengadilan Agama Polewali, dan Pengadilan Agama Majene. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.